pihak pengusaha sangat menyayangkan hal ini. Kenapa? Karena kita ini sepertinya di on off kan gitu, khususnya di daerah DKI Jakarta, yang mana usaha boleh buka tapi pada kenyataannya, pada runningnya kayak kemarin juga ada pembatasan sampai jam 9. Belum lagi teman-teman di lapangan itu, teman-teman pengusaha itu sebetulnya sudah sangat komit dengan kedisiplinan protokolnya. Tapi pada saat menjalankan usaha itu kerap kali bahasanya buat saya mengganggu lah ya. Kerap kali diganggu oleh operasi-operasi atau razia-razia yang begitu banyak dan random, dan justru ini meresahkan, sehingga akhirnya menyebabkan pemberitaan-pemberitaan viral yang sebelah pihak tanpa dikonfirmasi dari pihak pengusahanya, yang mana akhirnya itu sangat merugikan buat tempat usaha. Nah, belum lagi kemarin ada lagi penyunatan liburan dari Bapak Presiden juga, yang mana sebetulnya itu adalah momen bagi pengusaha pariwisata untuk mendulang keuntungan yang kita semua tahu sudah tutup berapa lama, 9 bulan berjalan pandemi ini. Dan baru kita belum menggeliat malah ya, masih berderi-deri, tapi sudah ada lagi pengereman yang mana memang ditujukan adalah untuk menanggulangi atau menghindari peningkatan angka COVID-19 ini. Iya, tapi di sini, di negara ini, bukankah ada para pakar-pakar, para pejabat-pejabat yang memang masih sangat aktif bekerja untuk seharusnya mencari solusi. Bukan hanya kita berbicara permasalahan COVID. Kalau secara COVID kita tidak kena COVID, tapi di sisi lain kita sudah mati secara kehidupan. Bagaimana kelaparan, bagaimana begitu banyak jutaan kepala rumah tangga yang sudah tidak bisa bekerja menafkahi keluarganya gitu. Nah, sementara dari pemerintah itu keputusan dan kebijakannya itu hanya sebelah pihak dari permasalahan COVID-19 ini. Okay. Kalau dilihat dari track record saya, mungkin saya sudah, dalam arti gini, pemerintah daerah itu tahu saya, tahu asosiasi, karena kami juga pernah melakukan aksi damai di Balai Kota waktu itu. Sejak tempat kami tutup 4 bulan setelah tempat kami ditutup, kami melakukan aksi damai. Itu juga aksi protes kami karena sudah 4 bulan pada saat itu, di bulan Juli kami tidak sama sekali mendapatkan pendampingan ataupun rangkulan dari Pemprov. Nah, lalu hal-hal lain, saya juga melakukan hal-hal lain seperti arahan-arahan dari Dinas Pariwisata waktu itu, almarhum Pak Cucu, untuk mengarahkan saya ke BNPB. Saya sudah melayangkan juga ke BNPB surat-surat audiensi untuk bertemu dengan Bapak Doni Munardo untuk membahas protokol kesehatan apa yang memang harus ditetapkan dan diterapkan di industri hiburan ini. Karena industri hiburan itu kan selalu diasumsikan, disudutkan dengan asumsi-asumsi yang negatif, bahwa apabila industri hiburan dibuka akan menciptakan klaster baru. Nah, apabila tuduhan itu ada, harusnya dari pemerintah juga memberikan solusi. Kami ini juga bagian dari masyarakat yang seharusnya didampingi oleh pemerintah, bukan hanya disudut-sudutkan. Nah, jadi kalau secara birokrasi, langkah terakhir dari asosiasi adalah kami sudah bersurat yang kedua kali kepada BNPB untuk meminta surat rekomendasi pembukaan kembali usaha hiburan, yang mana itu sudah diterima untuk area hiburan lain seperti area rekreasi juga baru mendapatkan surat rekomendasi itu dari BNPB. Dan saya sudah melayangkan surat surat kedua ke BNPB dalam rangka minta surat rekomendasi itu sudah baru sebulan. Nah, sementara dari usaha yang lain, usaha rekreasi aja kurang lebih 3-5 bulan baru dapat respon. Nah, sekarang posisi saya sedang menunggu respon dari BNPB, yang mana itu akan menjadi surat acuan bagi Dinas Pariwisata untuk meminta izin dari Pemprov untuk membuka usaha hiburan, seperti itu. Sudah ada komunikasi dengan Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan?
untuk langsung ke beliau, kami melalui Dinas Pariwisata tentunya, karena kami semua di bawah Dinas Pariwisata. Dan seharusnya Pak Anies ini atau Bapak Gubernur ini mungkin harus pasti tahu kami lah. Ini salah satu industri yang menyumbangkan pajak terbesar gitu di Jakarta ini. Dan dampak dari masyarakat atau manusia yang profesi yang terdampak dari usaha hiburan itu ada ratusan ribu yang terdampak. Seharusnya ini gubernur bukannya saya yang datang, Pak Gubernur juga yang harusnya merangkul masyarakat, aktif berperan serta menanyakan bagaimana kabar manusia-manusia yang sedang tidak bekerja ini di Jakarta ini, seperti itu. Jadi saya minta adalah berimbang antara penanganan COVID-19 ini dengan penanganan ekonomi, biar berimbang. Saya cemburu dengan Bekasi, bagaimana Bekasi bisa berjalan ekonominya dan berjalan penanganan COVID-19-nya, gitu. Seperti itu. Ya. Kalau harapan jangka pendek ya adalah bagi tempat teman-teman sebagian, belum sebagian ya, di industri hiburan itu yang baru dibuka adalah bar dan live music, itu yang sudah dibuka. Harapan jangka pendek adalah buat teman-teman pengusaha yang sudah dibuka tadi jenis usahanya, mohon disupport dengan penuh. Ini bagaimana mereka diizinkan buka, tapi sementara di operasionalnya itu dengan banyak sekali tumpang tindih pada pihak razia. Ada razia gabungan, ada razia dari kepolisian, ada razia Satpol PP, ada razia dinas kesehatan dengan dasar-dasar yang belum pernah disosialisasikan kepada pengusaha. Nah, ini tiba-tiba dituntut untuk dengan standar-standar yang mereka punya. Pesan itu belum pernah sampai kok ke pengusaha. Tiba-tiba di tengah jalan pengusaha harus dituntut untuk mengikuti apa yang mereka perintahkan. Nah, sementara kami belum pernah menerima apa itu perintahnya, mana sosialisasinya. Kami menuntut sosialisasi yang jelas dari pemerintah provinsi khususnya dan keseragaman dari razia di gabungan. Jangan meresahkan pengusaha, jangan meresahkan masyarakat. Dan ini akhirnya jadi viral, yaitu kembali masyarakat akhirnya jadi resah, mau pergi ke restoran juga resah, pergi ke bar juga resah. Kenapa? Karena takut jadi viral, takut rame, takut diusir-usir oleh aparat gabungan. Dan ini secara mental mereka sangat ketakutan. Nah, itu jangka pendek saya adalah keamanan dan kenyamanan buat teman-teman pengusaha yang sudah buka. Jangka panjangnya adalah kami berharap tim perekonomian siapapun di negara ini, mulai dari lini terbawah, DPRD, DPR, dan semua pihak-pihak di negara ini, tolong bekerja. Anda di sana masih bekerja dan masih mendapatkan digaji oleh negara ini. Tapi sampai sekarang saya belum merasakan geliat dari perekonomian yang nyata dari mereka-mereka tersebut. Dan langkah kami dari Aspija ya, karena saya bukan regulator, karena saya hanya sebagai penampung aspirasi dari teman-teman pengusaha, saya hanya bisa menyuarakan terus dan menyuarakan sampai pemerintah ini betul-betul hatinya terketuk bahwa di luar sana ada rakyatnya yang sedang kelaparan dan mati kehidupannya sampai sekarang ini, dan mereka belum bisa kasih solusi seperti itu. Belum pernah ada koordinasi razia dengan asosiasi. Gitu.